Aku baru saja menutup pintu kamar setelah pulang kerja ketika Ibu Darmawijaya sudah berdiri di depanku dengan wajah merah padam. "Gaji kamu sudah masuk, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan, lelah setelah seharian mengajar di sekolah. "Berapa?" desisnya lagi. Aku menjawab sejujurnya, Rp4.500.000. Matanya berbinar serakah. "Bagus. Transfer sekarang ke rekening Ajeng. Kamarnya mau direnovasi, lantainya retak." Tanganku menggenggam tas lebih erat. "Bulan ini aku sudah mengirim uang untuk ibuku yang sakit di kampung." "Maaf, Bu, bulan ini aku tidak bisa." "Ibu saya." "Ibu kamu lagi, ibu kamu lagi," bentaknya keras. "Kamu tinggal di rumah ini gratis, makan gratis, listrik gratis. Masa tidak mau bantu keluarga sendiri?" Aku menarik napas. "Ini rumah warisan almarhum ayah saya, Bu." "Bapak yang..." Tamparan keras mendarat di pipiku sebelum aku selesai bicara. Telinga berdengung, pipi panas. Tapi yang lebih sakit adalah suara Bramantya dari ruang tamu yang hanya berdeham pelan. Lalu terdengar suara televisi dinaikkan volumenya. "Dasar tidak tahu diri." Ibu Darmawijaya meraih tas kerjaku, membukanya paksa, mengobrak-abrik isinya. Buku-buku jatuh, dompet terbanting, handphone tergelincir ke lantai. Dia menemukan amplop gajinya yang masih utuh. "Ini seharusnya kamu serahkan sejak tadi." Aku merebut amplop itu kembali. Refleks. "Bodoh. Ini uang saya, Bu. Saya yang bekerja." Wajahnya berubah mengerikan. "Bramantya," teriaknya melengking. "Lihat istrimu ini. Tidak sopan sama ibu kandungmu sendiri." Bramantya muncul dari ruang tamu dengan wajah datar. Dia melirikku sekilas, lalu ke ibunya. "Ada apa, Ibu?" "Dia tidak mau kasih gaji buat renovasi kamar Ajeng. Padahal adikmu sudah susah payah urus semuanya. Dasar istri tidak berguna." Aku menatap suamiku. Berharap. Bodohnya aku masih berharap. "Kirana," ucapnya pelan. "Keluarga harus saling bantu." Dadaku sesak. Bukan karena kata-katanya, tapi karena nada suaranya yang datar, tanpa sisi, tanpa pembelaan, tanpa apapun. "Kalau kamu tidak mau bantu keluarga ini," Ibu Darmawijaya merenggut sepatuku yang baru saja kulepas di depan pintu, "berarti kamu bukan bagian dari keluarga ini." Dia membuka pintu depan. Hujan deras mengguyur halaman. Angin kencang menghantam jendela. Gelap. Dingin. Keluar. Aku terpaku. "Bu, ini sudah malam. Hujan." "Keluar. Bilang." Dia mendorongku keras. Aku tersandung mundur. Hampir jatuh. Bramantya hanya berdiri di ambang pintu ruang tamu. Tangannya di saku celana. Wajahnya tidak berubah. "Bramantya," bisikku. "Terakhir kali. Tolong." Dia mengalihkan pandangan. Ibu Darmawijaya melempar sepatuku, satu persatu, ke arah got depan rumah. Sepatu kerja hitam kesayanganku tenggelam di air kotor yang mengalir deras. "Pergi sana. Cari ibumu kalau kamu sayang dia." Pintu dibanting keras. Kunci berderak. Aku berdiri di teras dalam kegelapan. Hujan membasahi baju kerjaku dalam hitungan detik. Kaki telanjang menginjak semen kasar yang mulai tergenang air. Dingin merayap dari jari kaki ke tulang belakang. Aku menggedor pintu. "Bu, buka." "Bramantya." Tidak ada jawaban. Lampu ruang tamu padam. Aku menggedor lagi, lebih keras. Telapak tangan mulai sakit. "Tolong. Aku mohon." Hening. Hanya suara hujan yang makin deras, dan gemuruh petir di kejauhan. Aku bersandar di dinding teras, memeluk tasku yang basah kuyup. Air hujan membasahi rambutku, wajahku, seluruh tubuhku. Bibir mulai gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena akhirnya aku paham. Di rumah ini,
Aku tidak pernah dianggap. 3 tahun menikah. 3 tahun aku bertahan dengan gaji yang selalu diminta, dengan makanan sisa yang selalu jadi bagianku, dengan kamar paling kecil di ujung rumah, dengan tatapan sinis setiap pagi. Dan lelaki yang dulu berjanji akan melindungiku dari hujan, kini membiarkan ibunya melemparku ke tengah badai. Aku berjalan keluar dari pagar rumah itu. Kaki telanjang menginjak aspal basah yang tajam. Sakit. Tapi aku terus berjalan. Tidak tahu mau kemana. Hanya tahu aku tidak akan kembali malam ini. Tidak akan pernah memohon lagi di pintu itu. Jalanan sepi. Lampu jalan redup. Hanya ada suara hujan dan langkahku yang terseok. Aku berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. Teras sempit dengan atap seng bocor. Aku duduk di sana, memeluk lutut, menenggelamkan wajah di antara lengan basah. Handphoneku bergetar di dalam tas. Pesan dari Bramantya. Jangan keras kepala. Pulang saja. Besok kita bicara. Aku menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan lelaki yang membiarkan istrinya diusir tanpa sepatu di malam hujan. Aku memeluk tas kerjaku erat-erat. Di dalamnya masih ada amplop gaji yang tadi kuperjuangkan. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah kusimpan sejak 3 bulan lalu. Sesuatu yang besok pagi akan kugunakan. Mataku menatap kosong ke jalanan basah di depan warung. Hujan makin deras. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Karena malam ini, untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan untuk diriku sendiri. Pukul 5 pagi aku sudah berdiri di depan gedung kantornya. Baju kerja semalam masih basah, menempel di kulit. Rambut kusut. Kaki telanjang penuh luka lecet dari aspal jalanan. Tapi aku tidak peduli bagaimana penampilanku. Aku datang dengan tujuan. Satpam di lobi menatapku curiga. Maaf, Bu, kantor baru buka jam 7. Saya istri Bramantya dari divisi keuangan. Potongku. Saya tunggu di sini. Dia terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk dan kembali ke pos jaga. Aku duduk di sofa lobi yang dingin. Amplop coklat tebal di tanganku terasa berat. Isinya hasil 3 bulan kerja kerasku. Mencatat setiap transfer mencurigakan dari rekening bersama kami, setiap nota pembayaran yang tidak masuk akal, setiap bukti transfer ke rekening Ibu Darmawijaya dan Ajeng yang jumlahnya tidak sesuai dengan gaji Bramantya. Pukul 6.30, karyawan mulai berdatangan. Mereka melirikku dengan pandangan aneh. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Perempuan compang-camping di lobi kantor bergengsi. Bisikan mulai terdengar. Tapi aku tetap duduk tegak, memeluk amplop itu erat. Pukul 6.45, pintu lift terbuka. Bramantya melangkah keluar dengan kemeja rapi dan tas kulit mengkilap. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya segar, seolah semalam dia tidur nyenyak di kamar yang hangat. Matanya menangkap sosokku. Dia membeku di tempat. Wajahnya memucat dalam sekejap. Langkahnya terhenti. Rekan kerjanya yang berjalan di sampingnya, seorang wanita muda dengan blazer abu-abu, ikut berhenti dan mengikuti arah pandangnya. Bramantya, panggilku. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Dia berjalan cepat ke arahku, memaksakan senyum kaku ke arah rekan-rekannya yang mulai memperhatikan. Kirana, kenapa kamu? Kamu kenapa basah begini? Aku berdiri, menatapnya langsung. Aku perlu bicara. Sekarang? Di sini? Bisiknya gugup. Matanya melirik ke sekitar. Lobi mulai ramai. Orang-orang berhenti sejenak. Memperhatikan. Ya, di sini. Dia menarik lenganku, berusaha membawaku ke sudut yang lebih sepi. Aku mengibaskan tangannya keras. Jangan sentuh aku. Beberapa kepala menoleh. Bramantya tersenyum paksa ke arah mereka. Maaf, istriku, ada sedikit masalah keluarga. Suaranya dibuat-buat ceria. Menjijikkan. Aku melangkah ke meja resepsionis. Bu Sinta,
Sapaku pada resepsionis yang kukenal karena pernah mengantar makan siang untuk Bramantya beberapa kali. Tolong berikan ini pada Pak Bramantya saat dia sudah sendirian di ruangannya. Aku meletakkan amplop coklat tebal itu di atas meja. Bramantya meraih amplop itu lebih dulu. Tidak usah, Bu Sinta. Saya bawa sendiri. Aku menahannya. Jari-jariku menekan amplop itu kuat. Mata kami bertemu. Buka saat kau sendirian. Ucapku pelan, tapi cukup keras untuk didengarnya. Atau aku buka di sini. Sekarang. Di depan semua orang. Wajahnya berubah. Panik menggantikan rasa malu tadi. Keringat mulai muncul di pelipisnya meski AC lobi menyala dingin. Kirana, jangan. 3 bulan. Potongku. 3 bulan aku diam. 3 bulan aku mencatat. 3 bulan aku mengumpulkan semua buktinya. Tangannya gemetar saat menyentuh amplop. Bukti apa? Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kuberikan padanya sebelumnya. Senyum yang membuat matanya semakin membesar ketakutan. Kau tahu persis apa isinya. Aku melepaskan amplop itu. Bramantya menggenggamnya erat. Buku-buku jarinya memutih. Selamat bekerja, ucapku tenang. Lalu aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahku meninggalkan jejak air hujan di lantai marmer yang mengkilap. Kaki telanjangku yang kotor mengotori keramik mahal kantor tempatnya bekerja. Tapi aku tidak menoleh. Kirana, tunggu. Suaranya terdengar dari belakang. Aku tidak berhenti. Pintu kaca otomatis terbuka. Udara pagi menyambut. Langit mulai terang. Aku mendengar langkah cepatnya mengejar. Tapi kemudian suara rekannya yang tadi, si wanita blazer abu-abu, memanggilnya. Pak Bramantya, rapat dengan direktur jam 7. Jangan sampai terlambat. Langkahnya terhenti. Aku tersenyum sendiri sambil terus berjalan menjauhi gedung itu. Dia memilih rapat. Tentu saja dia memilih rapat. Karena itulah prioritasnya selama ini. Pekerjaan, nama baik, citra di depan atasan. Bukan aku. Tidak pernah aku. Aku berjalan menyusuri trotoar yang mulai ramai pedagang kaki lima membuka lapak. Aroma kopi dan gorengan pagi menyeruak. Kehidupan berjalan seperti biasa. Seolah semalam aku tidak diusir dari rumahku sendiri. Seolah pagi ini aku tidak baru saja menjatuhkan bom di kantor suamiku. Handphone di tasku bergetar keras. Bramantya. Aku tidak angkat. Bergetar lagi. Masih tidak kuangkat. Pesan masuk bertubi-tubi. Kirana jawab teleponku. Ini semua bisa dijelaskan. Jangan gegabah. Kita bicara baik-baik. Aku mematikan ponsel dan memasukkannya kembali ke tas. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Amplop itu berisi 27 halaman printout transfer bank, 16 foto struk ATM, tangkapan layar percakapan WhatsApp antara dia dan Ajeng tentang pinjaman dari kantor yang tidak akan ketahuan, dan 1 halaman catatan tanganku yang merinci setiap rupiah yang hilang dari rekening bersama kami dalam 6 bulan terakhir. Total, 123 juta rupiah. Uang yang diambilnya dari perusahaan, sedikit demi sedikit, untuk membiayai renovasi rumah, mobil Ajeng, dan gaya hidup keluarga yang jauh di atas kemampuan gajinya. Aku sampai di halte bus. Duduk di bangku kayu yang keras. Matahari mulai naik. Hangat menyentuh kulit yang semalam hampir membeku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa bebas. Aku berhenti di depan gang sempit di kawasan Cikini. Kontrakan kecil di ujung gang itu, nomor 7, cat hijau pudar, sudah menungguku sejak sebulan lalu. Tidak ada yang tahu tentang tempat ini. Tidak Bramantya. Tidak Ibu Dharma Wijaya. Tidak siapapun. Kunci di sakuku terasa hangat saat kuputar di lubang pintu. Pintu terbuka. Ruangan kecil 10 meter persegi menyambutku. Kasur lipat di sudut. Meja plastik. Lemari kayu bekas. Sederhana. Tapi milikku sepenuhnya. Aku menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Hening.
Tidak ada teriakan. Tidak ada siapapun yang menuntut gajinya. Tidak ada tatapan menghakimi. Dadaku naik turun. Bukan karena lelah. Tapi karena ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku bisa bernapas tanpa merasa tercekik. Handphone bergetar lagi. Bramantya. Panggilan ke-32. Aku letakkan ponsel di meja. Biarkan bergetar sampai mati sendiri. Lalu aku berjalan ke lemari dan membuka pintu bawahnya. Di sana, tersimpan kardus coklat berisi semua yang kusembunyikan selama ini, buku tabungan atas namaku sendiri, sertifikat rumah warisan ayah yang kuambil diam-diam dari brankas Ibu Darmawijaya 3 minggu lalu, dan satu map tebal berwarna biru. Map itu yang paling penting. Aku mengeluarkannya dan duduk di kasur lipat, membuka lembar demi lembar dengan tangan yang masih gemetar. Halaman pertama, tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Bramantya dan Ajeng. Mas, aku butuh 10 juta buat DP mobil. Kata ibu harus bulan ini. Dari mana aku cari 10 juta? Jeng. Kan mas kerja di bagian keuangan. Pasti ada caranya. Pinjam dulu dari kas perusahaan. Nanti dikembalikan pelan-pelan. Itu namanya korupsi. Yang penting gak ketahuan. Lagian gaji mas kecil. Wajar kan kalau cari tambahan. Aku ingat tanggal percakapan itu. 5 bulan lalu. Seminggu kemudian, mobil Honda Brio putih terparkir di depan rumah. Ajeng pamer ke tetangga bahwa dia beli cash. Bohong. Halaman ke-7. Bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Bramantya. Jumlahnya selalu di bawah 5 juta. Cukup kecil untuk tidak memicu audit otomatis. Tapi kalau dijumlahkan selama 6 bulan terakhir, totalnya 123 juta rupiah. Halaman ke-12. Struk pembayaran kontraktor untuk renovasi rumah. Rumah yang seharusnya masih atas nama almarhum ayahku. Tapi entah bagaimana Ibu Darmawijaya mengklaim sebagai miliknya. Aku menutup map itu dan menatap langit-langit kontrakan yang retak. Selama ini mereka pikir aku bodoh. Istri penurut yang hanya bisa mengajar anak-anak SD dan pulang dengan gaji pas-pasan. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa tentang uang yang hilang dari rekening bersama. Tentang nota-nota palsu. Tentang gaya hidup mereka yang tiba-tiba naik kelas. Tapi aku tahu. Aku selalu tahu. Aku mulai mencurigai sesuatu 3 bulan lalu, saat Bramantya pulang dengan jam tangan Seiko baru. Dia bilang bonus dari kantor. Tapi aku kenal sistem bonus di perusahaannya. Baru cair bulan Desember. Ini baru September. Malam itu, saat dia tidur, aku buka handphonenya. Tidak ada kunci. Dia terlalu percaya diri. Terlalu yakin aku tidak akan pernah curiga. Dan di sana aku menemukan semuanya. Percakapan dengan Ajeng. Transfer-transfer mencurigakan. Bahkan rencana mereka untuk pinjam lebih banyak lagi dari kas perusahaan untuk liburan keluarga ke Singapura bulan depan. Aku tidak konfrontasi saat itu. Aku diam. Mulai mengumpulkan bukti. Screenshot setiap percakapan. Foto setiap struk. Catat setiap tanggal dan nominal. Sebulan lalu, aku sewa kontrakan ini dengan uang tabungan rahasiaku. Uang dari les privat yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku pindahkan dokumen-dokumen penting ke sini. Sertifikat rumah. Ijazah. Buku nikah. Semua yang mereka bisa gunakan untuk mengendalikanku. Dan pagi ini, aku akhirnya memberikan amplop pertama. Tapi itu bukan satu-satunya amplop. Aku berdiri dan berjalan ke lemari lagi. Kali ini mengambil amplop putih yang lebih tipis dari laci paling bawah. Amplop kedua ini ditujukan untuk divisi audit internal perusahaan Bramantya. Isinya sama, bukti penggelapan, transfer ilegal, percakapan WhatsApp. Tapi yang ini lebih detail, lebih terstruktur. Dibuat seperti laporan resmi. Aku sudah siapkan sejak 2 minggu lalu. Tinggal mengirimnya. Handphone bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan. Pesan suara. Aku mainkan dengan volume rendah. Suara Bramantya terdengar putus-putus. Kirana,
Kumohon, jangan lakukan ini. Aku bisa dipecat, bisa dipenjara, ini semua salah paham. Aku cuma mau bantu keluarga, kumohon. Kita bicara dulu, jangan ke audit, jangan ke polisi, kumohon. Suaranya pecah di akhir. Aku menghapus pesan itu. Lalu aku ambil ponsel dan membuka email. Mengetik alamat email divisi audit internal yang sudah kusimpan di draft. Jari-jariku melayang di atas tombol, kirim. Tapi aku belum menekannya. Belum sekarang. Masih ada satu hal lagi yang perlu kulakukan. Aku buka map biru lagi dan mengambil satu dokumen yang kusimpan paling belakang. Fotokopi sertifikat tanah dan bangunan rumah di Jalan Anggrek nomor 12. Rumah yang ditempati Ibu Darmawijaya. Rumah yang dia klaim sebagai miliknya. Nama di sertifikat itu bukan nama Ibu Darmawijaya. Bukan nama almarhum Bapak Darmawijaya. Nama di sertifikat itu adalah nama almarhum ayahku, Bapak Wira Adhinata. Rumah itu warisan ayah untukku. Satu-satunya warisan yang dia tinggalkan sebelum meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Dia yang membantu keluarga Darmawijaya saat bisnis mereka bangkrut. Dia yang memberikan rumah itu sebagai tempat tinggal, dengan janji akan dikembalikan saat mereka sudah mampu. Tapi mereka tidak pernah kembalikan. Malah mengaku sebagai pemilik. Dan aku diam saja selama ini, karena Bramantya bilang, jangan bikin masalah dengan keluarga. Sekarang aku tidak akan diam lagi. Aku ambil handphone lagi dan menelepon nomor yang sudah kusimpan sejak seminggu lalu. 2 nada tunggu. Halo, kantor notaris Prasetyo dan rekan. Ada yang bisa dibantu? Aku menarik napas. Ya, saya ingin konsultasi tentang pengosongan rumah yang ditempati tanpa hak oleh pihak lain. Saya punya sertifikat asli. Ketukan keras di pintu membuatku tersentak dari tidur siang. Aku melirik jam dinding. Pukul 4 sore. Belum ada yang tahu alamat kontrakan ini. Belum seharusnya ada yang datang. Ketukan itu berubah menjadi gebukan keras. Kirana, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Bramantya. Napasiku tertahan. Bagaimana dia bisa tahu? Kirana. Kumohon. Suaranya pecah. Buka. Kita harus bicara. Aku berdiri dan berjalan ke pintu. Mengintip dari celah tirai jendela. Bramantya berdiri di sana dengan kemeja kusut. Dasi melorot. Wajah pucat seperti mayat hidup. Aku buka pintu hanya sedikit. Tidak melepas rantainya. Bagaimana kamu tahu alamat ini? Dia menyeka wajahnya yang basah. Entah keringat atau air mata. Aku ikuti kamu dari halte bus tadi pagi. Maaf. Aku harus bicara denganmu. Aku tidak membuka rantai pintu. Bicara saja dari sana. Kirana, tolong. Suaranya bergetar. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Lakukan apa? Laporan ke audit. Bentaknya frustasi. Direktur keuangan memanggilku tadi siang. Ada laporan anonim tentang ketidaksesuaian pencatatan. Mereka mulai periksa semua transaksi 6 bulan terakhir. Aku bisa dipecat. Bisa dipenjara. Aku menatapnya datar. Itu urusanmu. Kirana. Dia menjambak rambutnya sendiri. Ini gara-gara amplop yang kamu kasih pagi tadi, kan? Kamu yang lapor ke audit. Kan? Tidak. Dia membeku. Apa? Aku bilang tidak. Aku bukan yang mengirim laporan ke divisi audit. Wajahnya berubah bingung. Tapi kalau bukan kamu, siapa? Aku diam. Membiarkannya berpikir. Membiarkan kepanikan tumbuh di matanya. Mungkin rekan kerjamu, ucapku tenang. Mungkin atasanmu yang curiga. Mungkin sistem audit otomatis mendeteksi anomali. Aku tidak tahu. Tidak mungkin. Dia menggeleng keras. Aku sudah hati-hati. Jumlahnya selalu kecil. Tidak pernah memicu red flag. Dia menutup mulut. Terlambat. Aku tersenyum tipis.
Jadi kamu akui. Wajahnya hancur. Kirana, dengar. Dia menjulurkan tangan, mencoba meraih tanganku melalui celah pintu. Aku terpaksa. Ibu terus minta. Ajeng terus merengek. Kalau aku tidak kasih, mereka bilang aku anak durhaka. Aku hanya coba jadi anak yang baik. Perutku mual mendengar alasannya. Dengan mencuri uang perusahaan. Bukan mencuri. Pinjam. Suaranya naik. Aku berniat mengembalikannya. Pelan-pelan. Aku cuma butuh waktu. 6 bulan bukan waktu yang pelan-pelan. Bramantya. 123 juta bukan jumlah kecil. Dia terdiam. Lalu tiba-tiba berlutut di depan pintu. Kumohon. Isaknya. Air mata benar-benar jatuh sekarang. Kumohon tarik laporanmu. Atau kalau memang bukan kamu, tolong bantu aku jelaskan ke audit. Bilang itu salah paham. Kamu istriku. Kamu harus bela aku. Aku melihatnya menangis di sana. Berlutut, memohon, hancur. Tapi yang kuras adalah tangisannya bukan untuk aku. Bukan karena dia menyesali semalam mengusirku. Bukan karena dia membiarkan ibunya melempar sepatuku ke got. Dia menangis karena takut kehilangan pekerjaan. Takut dipenjara. Takut nama baiknya rusak. Dia menangis untuk dirinya sendiri. Aku tidak akan bantu kamu, ucapku pelan. Dia mendongak. Kirana. Karena aku bukan yang kirim laporan itu ke audit. Aku membuka map biru yang kutaruh di meja samping pintu. Mengambil beberapa lembar kertas. Tapi aku punya ini. Aku sodorkan kertas itu melalui celah pintu. Bramantya meraihnya dengan tangan gemetar. Matanya membaca baris demi baris. Lalu wajahnya berubah. Dari pucat menjadi abu-abu. Ini. Suaranya hilang. Screenshot percakapan WhatsApp antara kamu dan Ajeng. Jelasku dingin. Tanggal 23 November. 2 minggu lalu. Dia terus membaca. Bibirnya bergerak tanpa suara. Mas, ibu bilang renovasi kamar gagal. Kontraktor kabur bawa uang muka. Kita hutang sama rentenir 50 juta. 50 juta? Dari mana aku cari segitu? Ibu bilang, bisa pakai Kirana. Maksudnya? Jaminan. Kirana kan masih muda. Masih laku. Rentenir itu punya teman yang cari, ya kamu tahulah. Ajeng. Itu gila. Tapi Mas juga yang bilang Kirana penghasilannya kecil. Enggak guna di rumah. Mending dimanfaatin sekalian kan? Nanti kalau hutang lunas, baru kita ambil lagi. Biar aku pikir dulu. Jangan lama-lama. Rentenir kasih waktu sampai akhir bulan. Kertas itu jatuh dari tangan Bramantya. Ini bukan maksudku. Bibirnya gemetar. Aku tidak serius waktu itu. Aku cuma apa? Potongku tajam. Cuma mikir? Cuma pertimbangkan? Cuma diskusi cara menjual istrimu sendiri buat bayar hutang keluargamu. Aku tidak jadi lakukan, teriaknya putus asa. Lihat, tidak ada kelanjutannya. Aku tidak hubungi rentenir itu. Aku tidak. Karena aku kabur duluan, ucapku datar. Karena aku sudah tidak ada di rumah sebelum kamu sempat lakukan. Dia menggeleng kuat. Tidak, aku tidak akan pernah. Kamu bilang, biar aku pikir dulu. Aku membacakan kalimatnya sendiri. Bukan, tidak. Bukan, jangan gila. Bukan, itu istriku. Kamu bilang kamu akan pikir dulu. Bramantya merosot ke lantai gang. Tangannya menutupi wajah. Aku minta maaf. Isaknya lirih. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu terus desak. Ajeng terus nangis. Aku tertekan. Aku bingung. Dan aku jadi solusi paling mudah. Dia tidak menjawab.
Hanya terisak di sana seperti anak kecil. Aku menutup pintu pelan. Mengunci rantainya. Kirana, jangan tinggalkan aku. Teriaknya dari luar. Kumohon. Kita masih suami istri. Kamu tidak bisa. Besok pagi, potongku dari dalam. Kamu akan terima surat dari pengacara. Isinya gugatan cerai dan klaim kepemilikan rumah di Jalan Anggrek. Hening. Apa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Rumah itu milik almarhum ayahku. Bukan milik keluargamu. Sertifikat asli ada padaku. Suara gebrakan keras di pintu. Kirana. Buka. Kirana. Aku berjalan menjauh dari pintu. Duduk di kasur lipat. Memeluk lutut. Gebrakan terus terdengar. Teriakan. Rintihan. Tapi aku tidak bergeming. 10 menit kemudian, suara itu berhenti. Aku intip dari celah tirai. Bramantia sudah tidak ada. Gang itu kosong. Handphoneku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Bu Kirana, ini Arjuna. Surat sudah siap. Besok pagi saya antarkan ke alamat yang ibu berikan. Proses hukum bisa dimulai minggu depan. Aku balas. Terima kasih, Mas. Lalu aku berbaring di kasur dan menatap langit-langit yang retak. Besok, semuanya akan berubah. Dan aku sudah siap. Pagi itu aku bangun dengan ketukan sopan di pintu. Bukan gebrak panik seperti kemarin sore. Bu Kirana, ini saya, Arjuna. Aku membuka pintu. Mas Arjuna berdiri rapi dengan kemeja putih dan tas kulit coklat di tangannya. Wajahnya tenang, profesional, berbeda jauh dari Bramantia yang kemarin merosot di lantai gang. Semuanya sudah siap, ucapnya sambil masuk setelah kupersilakan. Surat gugatan cerai, surat klaim kepemilikan rumah, dan ini, dia mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Surat somasi untuk keluarga Dharma Wijaya agar mengosongkan rumah dalam 30 hari. Aku menerima amplop itu dengan tangan yang stabil. Tidak gemetar seperti yang kukira. Terima kasih, Mas. Satu lagi, dia mengeluarkan ponselnya. Tadi pagi saya dapat telepon dari rekan di divisi hukum perusahaan tempat Bramantia bekerja. Mereka sudah melaporkan kasus dugaan penggelapan dana ke polisi. Investigasi dimulai hari ini. Jantungku berdegup keras. Polisi. Ya. Dengan jumlah 123 juta, ini masuk kategori tindak pidana. Bramantia bisa dipenjara 3-5 tahun kalau terbukti. Aku duduk di tepi kasur. Kepala terasa ringan. Kirana, Mas Arjuna duduk di kursi plastik di seberangku. Kamu yakin dengan semua ini? Karena kalau sudah sampai polisi, tidak ada jalan mundur. Aku tidak mau mundur. Dia mengangguk pelan. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Untuk surat cerai, kita ajukan hari ini ke pengadilan. Alasannya KDRT psikis dan penelantaran ekonomi. Kamu punya cukup bukti untuk itu. Aku mengeluarkan map biru dari lemari dan memberikannya padanya. Ini semua yang aku kumpulkan. Mas Arjuna membuka map itu. Matanya menyapu setiap halaman. Ekspresinya berubah. Dari netral menjadi serius. Lalu marah yang tertahan. Mereka merencanakan menjualmu ke rentenir. Suaranya pelan tapi tajam. Itu baru rencana. Belum terlaksana. Tapi niat sudah ada. Dan itu cukup untuk memperkuat gugatan. Dia menutup map itu. Kirana, kamu lebih kuat dari yang kukira. Sebelum aku sempat menjawab, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo. Kirana. Teriakan Ibu Dharma Wijaya memecah keheningan ruangan. Apa-apaan ini? Surat somasi? Kamu mau usir kami dari rumah sendiri? Aku menjauhkan ponsel dari telinga. Mas Arjuna bisa mendengar teriakannya dengan jelas. Rumah itu bukan milik ibu. Jawabku tenang. Rumah itu warisan almarhum ayah saya. Sertifikat asli ada pada saya.
Bohong. Rumah itu milik keluarga Darmawijaya, suamimu yang... Almarhum Bapak Darmawijaya tidak pernah punya rumah itu, potongku. Ayah saya yang memberikannya sebagai tempat tinggal sementara saat bisnis keluarga ibu bangkrut. Dengan perjanjian akan dikembalikan saat ibu sudah mampu. Tapi ibu tidak pernah kembalikan. Hening sejenak di seberang. Bramantya tahu soal ini, suaranya berubah. Tidak lagi mengancam, tapi mencari celah. Dia tahu sejak awal. Dia yang bilang aku tidak usah bikin masalah. Dasar anak durhaka, teriaknya lagi. Tapi kali ini bukan padaku. Terdengar suara ribut di latar belakang. Bramantya, kemari sekarang. Aku dengar suara Bramantya samar-samar. Ibu, nanti. Sekarang. Lalu suara ponsel berpindah. Kirana. Suara Bramantya terdengar parau. Serak. Kumohon, jangan lakukan ini pada ibu dan Ajeng. Mereka tidak tahu apa-apa tentang uang perusahaan. Itu semua kesalahanku. Mereka yang minta uangnya, ucapku datar. Mereka yang desak kamu. Mereka yang nikmati hasilnya. Jadi jangan bilang mereka tidak tahu apa-apa. Tapi mereka keluargaku. Dan aku apa? Suaraku naik. Aku yang kamu rencanakan jual ke rentenir itu apa? Hening panjang. Aku tidak jadi lakukan itu. Bibirnya gemetar terdengar di nada suaranya. Karena aku pergi duluan. Bukan karena kamu sayang padaku. Klik. Aku tutup telepon. Mas Arjuna menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Antara kagum dan prihatin. Mereka akan melawan balik, ucapnya. Keluarga seperti ini biasanya tidak menyerah begitu saja. Biar saja. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Mereka tidak punya senjata. Sertifikat rumah ada padaku. Bukti korupsi Bramantya ada di polisi. Mereka hanya punya mulut. Mas Arjuna tersenyum tipis. Kamu berubah. Aku hanya berhenti jadi orang yang mereka inginkan. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan WhatsApp dari Ajeng. Kak Kirana, aku mohon maaf kalau aku pernah salah. Aku tidak tahu Mas Bramantya ambil uang perusahaan. Aku cuma minta dibelikan mobil karena teman-temanku punya semua. Tolong jangan usir ibu dari rumah. Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana nanti? Aku membaca pesan itu 2 kali. Lalu aku ketik balasan. Ibu bisa tinggal di rumah yang dibeli dengan uang hasil kerja Ajeng sendiri. Bukan hasil uang curian kakak ipar Ajeng. Kim. 3 titik muncul. Dia mengetik balasan. Lalu hilang. Muncul lagi. Hilang lagi. Akhirnya tidak ada pesan masuk. Mas Arjuna berdiri. Aku harus ke pengadilan sekarang untuk mendaftarkan gugatan cerai. Kamu mau ikut? Aku menggeleng. Nanti saja kalau ada sidang. Sekarang aku mau ke sekolah. Aku sudah izin 2 hari. Tidak bisa terus-terusan bolos. Dia mengangguk. Baik. Aku kabari perkembangannya. Dia berjalan ke pintu, lalu berhenti. Kirana, satu hal. Iya. Bramantya mungkin akan mencoba negosiasi. Minta kamu cabut semua gugatan dengan imbalan dia akui salah dan minta cerai secara baik-baik. Jangan terima. Kenapa? Karena kalau kamu cabut gugatan, dia punya celah untuk kabur dari tanggung jawab hukum. Biarkan proses berjalan sampai selesai. Baru setelah itu kamu bisa putuskan mau memaafkan atau tidak. Aku menatapnya. Aku tidak akan memaafkan. Mas Arjuna tersenyum. Bukan senyum senang, tapi senyum paham. Bagus. Pertahankan itu. Dia pergi meninggalkan kontrakan. Aku berdiri sendirian di ruangan kecil itu. Melihat sekeliling, kasur lipat, meja plastik, lemari kayu bekas. Sederhana. Sempit. Tapi milikku sepenuhnya. Tidak ada yang bisa ambil ini dariku lagi.
Aku ganti baju, sisir rambut, dan bersiap pergi mengajar. Saat keluar dari gang, aku melihat mobil hitam terparkir di ujung jalan. Di dalamnya ada seseorang yang familiar. Bramantya. Dia duduk di kursi pengemudi, menatap ke arahku. Wajahnya pucat, mata bengkak. Kami bertatapan beberapa detik. Lalu aku berjalan ke arah berlawanan, menuju halte bus. Tidak menoleh lagi. Seminggu berlalu tanpa sepatah kata pun dari keluarga Dharma Wijaya. Aku kembali mengajar seperti biasa. Pulang ke kontrakan. Memasak sendiri. Hidup dalam ketenangan yang lama tidak kurasakan. Lalu, Jumat malam, ponselku berdering. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Aku belum sempat menghapusnya. Aku angkat setelah deringan kelima. Halo. Suara di seberang terdengar aneh. Pelan, bergetar, hampir tidak terdengar. Kirana. Bukan teriakan. Bukan bentakan. Suara itu nyaris seperti bisikan. Ini ibu. Aku menunggu. Tidak bicara. Aku minta tolong padamu. Setiap kata terdengar dipaksakan keluar. Bramantya, dia sudah dipecat hari ini. Aku duduk di tepi kasur. Mendengar tanpa memotong. Polisi sudah periksa dia 2 kali. Kata pengacara, dia bisa dipenjara. Perusahaan minta ganti rugi 150 juta. Suaranya pecah. Kami tidak punya uang segitu. Rumah ini juga. Pengadilan bilang harus dikosongkan dalam 2 minggu. Hening. Aku dengar suara isak tangis tertahan di latar belakang. Mungkin Ajeng. Kirana. Suara ibu Dharma Wijaya bergetar hebat. Kumohon. Tarik gugatanmu. Aku akan minta Ajeng minta maaf padamu secara langsung. Kami semua akan minta maaf. Apapun yang kamu mau. Ibu pernah bilang aku tidak pantas untuk keluarga kalian. Potongku tenang. Dia terdiam. Ibu bilang aku cuma beban. Aku cuma istri tidak berguna yang tidak bisa kasih apa-apa selain gaji kecil. Kirana, itu waktu itu ibu sedang emosi. Dan ibu lempar sepatuku ke got. Ibu usir aku di tengah hujan. Ibu kunci pintu saat aku mohon masuk. Napasnya terdengar berat di seberang sana. Sekarang, aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap langit malam yang jernih. Sekarang kalian yang tidak pantas untuk rumah itu. Kirana. Rumah itu warisan almarhum ayahku. Dia yang bantu keluarga kalian saat bangkrut. Dia yang kasih tempat tinggal gratis. Dan kalian bukan cuma tidak pernah berterima kasih. Kalian malah klaim itu milik kalian. Ibu Dharma Wijaya terisak terang-terangan sekarang. Kami salah. Kami tahu kami salah. Tapi kumohon, jangan usir kami. Ibu sudah tua, mau tinggal di mana? Ibu bisa sewa kontrakan. Jawabku. Seperti yang aku lakukan sekarang. 10 meter persegi, 500.000 sebulan. Cukup untuk satu keluarga kalau kalian mau hidup sederhana. Kirana. Suaranya naik. Hampir seperti bentakan lama, tapi tanpa kekuatan. Kami keluargamu. Kamu tidak bisa. Bukan. Potongku tegas. Kalian bukan keluargaku. Tidak pernah. Kalian cuma orang-orang yang kebetulan terikat pernikahan denganku. Dan pernikahan itu akan segera berakhir. Hening panjang. Lalu suara lain terdengar. Suara Ajeng, parau dan gemetar. Kak Kirana, aku minta maaf. Aku janji tidak akan. Ajeng, ucapku dingin. Kamu yang bilang ke Bramantya aku, masih laku, buat dijadikan jaminan utang. Kamu yang rencanakan itu. Jadi jangan minta maaf sekarang. Ajeng terdiam. Lalu tangisannya pecah keras. Ibu tidak tahu soal itu, teriak ibu Dharma Wijaya. Ibu tidak tahu Ajeng rencanakan hal gila itu. Itu salah Ajeng dan Bramantya, bukan ibu. Tapi ibu yang terus minta uang, balasku.
Ibu yang terus desak Bramantya sampai dia terpaksa curi dari kantor. Ibu yang minta renovasi rumah, mobil Ajeng, liburan ke luar negeri. Semua itu pakai uang curian. Ibu tidak tahu itu uang curian. Ibu tidak mau tahu, koreksi aku. Bedanya cuma di situ. Suara di seberang berubah menjadi isak tangis penuh. Ibu Darmawijaya, Ajeng, mungkin juga ada suara tangis Bramantya yang samar. Aku tidak tergerak. 3 tahun aku menangis sendirian di kamar sempit di ujung rumah itu. 3 tahun aku menahan sakit setiap kali mereka merendahkanku. 3 tahun aku bertahan dengan harapan suatu hari mereka akan menghargai. Tidak pernah. Gugatan tidak akan kutarik, ucapku final. Proses hukum akan berjalan sampai selesai. Bramantya harus tanggung jawab atas perbuatannya. Dan kalian harus keluar dari rumah itu. Kirana, kumohon. Aku tutup telepon. Matikan ponsel sekalian. Ruangan kontrakan sunyi. Aku duduk kembali di kasur dan menatap dinding polos di hadapanku. Tidak ada lukisan mahal seperti di rumah Darmawijaya. Tidak ada perabot mewah. Hanya dinding putih dengan beberapa retakan kecil. Tapi di sini, aku bisa bernapas. Aku berbaring dan menutup mata. Tidak ada suara bentakan dari luar kamar. Tidak ada langkah kaki berat yang lewat dengan tatapan menghakimi. Tidak ada rasa takut besok pagi akan ada tuntutan baru, permintaan baru, penghinaan baru. Hanya hening. Hening yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada mimpi tentang diusir. Tidak ada mimpi tentang dibentak. Tidak ada mimpi tentang Bramantya yang diam saja saat ibunya melempar sepatuku. Hanya gelap yang nyaman. Dan pagi berikutnya, aku bangun dengan sinar matahari masuk dari jendela kecil, hangat menyentuh wajah. Ponsel masih mati. Aku tidak menyalakannya. Hari ini Sabtu. Tidak ada sekolah. Aku masak nasi dan telur untuk sarapan. Sederhana, tapi milikku sendiri. Tidak ada yang akan marah kalau aku ambil terlalu banyak. Tidak ada yang akan bilang aku boros pakai minyak. Jam 10, ada ketukan di pintu. Mas Arjuna, dengan tas kerjanya dan senyum tipis. Kabar baik, ucapnya begitu masuk. Sidang cerai dijadwalkan 2 minggu lagi. Bramantya tidak ajukan keberatan. Dia setuju cerai tanpa syarat. Aku mengangguk pelan. Dia tahu dia tidak punya posisi tawar. Dan untuk rumah, Mas Arjuna membuka laptopnya. Pengadilan sudah terbitkan surat penetapan. Keluarga Darmawijaya harus kosongkan rumah paling lambat akhir bulan ini. Kalau tidak, akan ada eksekusi paksa. Mereka telepon semalam. Ucapku. Minta aku tarik gugatan. Kamu jawab apa? Tidak. Mas Arjuna tersenyum. Kali ini senyum bangga. Bagus. Dia menutup laptopnya dan menatapku. Kirana, setelah semua ini selesai, kamu mau apa? Aku terdiam. Pertanyaan sederhana, tapi aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini aku hanya fokus bertahan. Fokus mengumpulkan bukti. Fokus keluar dari jeratan mereka. Tapi setelah bebas, aku mau apa? Aku belum tahu. Jawabku jujur. Mungkin tetap mengajar. Atau cari pekerjaan lain. Atau aku tidak tahu. Kamu punya waktu untuk cari tahu, ucap Mas Arjuna lembut. Yang penting sekarang, kamu sudah bebas. Bebas. Kata itu terasa asing di lidah. Tapi juga terasa benar. Mas Arjuna pamit setelah memberikan beberapa dokumen lagi yang harus kutandatangani. Aku sendirian lagi di kontrakan. Tapi kali ini, kesendirian tidak terasa menakutkan. Terasa seperti awal. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan toko kecilku yang baru diresmikan. Papan nama, Kirana Es Corner, Kue Kopi, terpasang rapi di atas pintu kaca. Sederhana, tapi milikku sepenuhnya. Dibeli dengan uang hasil penjualan rumah warisan ayah. Rumah itu laku cepat.
Pembeli bahkan tidak menawar harga. Uangnya cukup untuk modal usaha, biaya hidup setahun, dan sisanya kusimpan untuk ibu di kampung. Aku tidak menyesal menjualnya. Rumah itu penuh kenangan pahit. Lebih baik jadi awal yang baru. Pagi itu aku sedang mengatur etalase kue ketika hujan tiba-tiba turun deras. Aku keluar sebentar untuk menutup payung teras, dan mataku menangkap sosok familiar di seberang jalan. Bramantya. Dia berdiri dalam antrean panjang di depan kantor Bursa Tenaga Kerja, gedung tua dengan cat mengelupas dan plang, lowongan kerja harian, yang berkarat. Bajunya kusut, celana jeans pudar, tas ransel lusuh di punggung. Sangat berbeda dari kemeja rapi dan tas kulit mengkilap yang biasa dipakainya. Aku berhenti di tengah trotoar. Hujan membasahi rambutku, tapi aku tidak bergerak. Bramantya mengangkat kepala, mungkin merasakan ada yang menatap. Mata kami bertemu. Dia membeku di tempat. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada kata keluar. Antrean bergerak maju. Orang di belakangnya mendorong bahunya. Mas, jalan. Jangan bengong. Bramantya tersandung maju, tapi matanya masih terkunci padaku. Aku melihat tatapan itu, bukan marah, bukan benci. Kosong. Seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Lalu aku tersenyum. Tipis. Singkat. Dan berbalik masuk ke tokoku. Menutup pintu. Menguncinya dari dalam. Melalui kaca jendela, aku lihat dia masih berdiri di sana. Tidak lagi mengikuti antrean, hanya berdiri basah kuyup di tengah hujan, menatap ke arah tokoku. Tapi aku tidak keluar lagi. Aku kembali ke meja kasir, menyeduh kopi untuk diriku sendiri, dan duduk sambil membuka buku catatan pesanan hari ini. 5 menit kemudian, saat aku intip lagi, dia sudah tidak ada. Antrean itu sudah bergerak jauh ke depan, dan Bramantya tidak terlihat lagi. Sore harinya, ada pesan masuk dari nomor asing. Kirana, ini aku. Aku lihat kamu punya toko sekarang. Bagus. Aku senang kamu baik-baik saja. Aku mau bilang aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku harap suatu hari kamu bisa memaafkan aku. Aku membaca pesan itu 2 kali. Lalu menghapusnya. Tidak membalas. Tidak memblokir nomornya juga. Karena itu berarti aku masih peduli cukup untuk mengambil tindakan. Aku hanya menghapus dan melanjutkan membersihkan meja. Malam itu, setelah menutup toko, aku berjalan pulang ke apartemen kecil yang kusewa dekat dengan toko. 1 kamar, tapi bersih, aman, dan punya jendela yang menghadap taman kecil. Hujan sudah reda. Udara segar. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota. Aku berhenti sejenak di depan toko sepatu. Etalase penuh dengan sepatu wanita, heels, flat shoes, sneakers. Aku masuk. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa pramuniaga ramah. Itu, aku tunjuk sepasang sepatu flat berwarna coklat muda di etalase. Simpel, elegan, nyaman. Yang ukuran 37. Pramuniaga mengambilkannya. Aku coba di kaki kanan. Pas. Saya ambil ini. Baik, Bu. Mau dibungkus atau langsung pakai? Langsung pakai. Aku bayar di kasir. Uangku sendiri, hasil kerja sendiri, dan keluar dari toko dengan sepatu baru di kaki. Sepatu lama yang sudah mulai rusak kumasukkan ke dalam kantung plastik. Aku berjalan pulang dengan langkah ringan. Tidak ada yang mengikuti. Tidak ada yang menilai. Tidak ada yang menuntut. Hanya aku, langit malam, dan sepatu baru yang kubeli sendiri. Sampai di apartemen, aku mandi, ganti baju tidur, lalu duduk di balkon kecil dengan secangkir teh hangat. Ponsel bergetar. Pesan dari Mas Arjuna, kabar dari pengadilan. Bramantya divonis 2 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Dia sudah mulai jalani hukuman minggu lalu.
Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak. Tidak ada kelegaan dramatis. Hanya ketenangan. Seperti menutup buku yang sudah terlalu lama kubaca. Dan akhirnya bisa kuletakkan di rak. Aku balas, "Terima kasih infonya, Mas." Lalu meletakkan ponsel dan menatap langit malam. Bintang-bintang mulai muncul di sela awan yang menyingkir. 3 bulan lalu, aku diusir tanpa sepatu di malam hujan. 3 bulan lalu, aku pikir hidupku sudah hancur. Tapi hari ini, aku punya toko sendiri. Apartemen sendiri. Sepatu baru yang kubeli dengan uangku sendiri. Hari ini, aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Tidak lagi menunggu validasi dari orang yang tidak pernah menghargai. Tidak lagi berharap cinta dari orang yang hanya melihatku sebagai alat. Aku minum teh sambil menatap kota di bawah. Lampu-lampu berkelip, kehidupan berjalan, dunia terus berputar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku bagian dari dunia itu. Bukan hanya bayangan di sudut rumah orang lain. Bukan hanya istri yang tidak berguna. Tapi Kirana, perempuan yang selamat dari badai, dan memilih membangun istananya sendiri. Hujan mulai turun lagi. Gerimis lembut yang membasahi tanaman di balkon. Aku tidak masuk ke dalam. Aku biarkan gerimis itu menyentuh wajah, tangan, rambut. Kali ini, hujan tidak terasa seperti hukuman. Terasa seperti pembersihan. Membasuh jejak orang-orang yang tidak layak berada di masa depanku. Membasuh luka yang sudah mulai mengering. Membasuh kenangan yang tidak perlu kubawa lagi. Dan saat hujan reda, aku masuk ke dalam, menutup pintu balkon, dan berbaring di kasur yang empuk. Mata menutup. Napas teratur. Tidak ada mimpi buruk. Hanya tidur nyenyak. Tidur seorang perempuan yang tahu dia sudah menang. Tidak dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan membangun dirinya sendiri kembali. Dan esok pagi, aku akan bangun. Buka toko. Senyum pada pelanggan. Hidup. Tanpa menoleh lagi ke belakang.